kalau kalian belum sanggup untuk berbuat baik, kalau kalian belum mampu untuk beramal soleh, paling tidak jangan kalian sakiti zuriat Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Al-habaib al-afadil al-ulama al-ajilla, nafa'ana Allah bi ghaziri ulumihim wa bi husni adabihim wa lutfihim. Ja'alana Allah wa iyyahum ma'al habibil mustafa fi jannatihil ula. Orang yang menyambut beliau, kalau dia masih ada ikatan dinas, maka beberapa hari ini kita lihat orang itu dihukum dari jabatannya. Orang yang mengupdate status, kalau menulis nama beliau, maka Instagramnya akan diblokir. Hanya menulis namanya saja, maka Facebooknya akan ditutup. Orang menjadi takut untuk menjenguk beliau, kecuali orang-orang yang takutnya sudah dihabiskan hanya untuk Allah. Apa dosanya? Apa salahnya? Berapa triliun negeri ini pernah dirugikannya? Berapa sumber daya alam, minyak, batu bara, nikel, uranium yang pernah dijualnya ke luar negeri? Berapa BUMN perusahaan yang pernah dijualnya aset-aset negara? Ada yang pernah dia jual? Dia hanya mengajak anak muda yang selama ini pencandu narkoba menjadi bertaubat kepada Allah. Dia hanya membangkitkan semangat anak muda yang selama ini berzina menjadi orang-orang yang takut kepada Allah. Dia hanya mengajak mereka yang memakai baju hitam, pakaian hitam, merubah menjadi pakaian putih. Mereka berusaha untuk memutihkan catatan amal baik mereka di hadapan Allah. Dia hanya menyadarkan umatnya supaya sadar bahwa politik itu penting. Angkatlah pemimpin yang adil dan amanah. Dia hanya sedang mengajak umatnya supaya jangan memilih pemimpin kafir. Salahkah perbuatannya? Tidak. Dia tinggal negara demokrasi. Dalam dunia demokrasi, siapapun berhak untuk mengajak menyuarakan kebenaran. Dia tidak melawan sultan, dia tidak melawan ulil amri, dia tidak melawan siapapun, dia hanya melawan ketidakadilan. Kalau mau hidup tenang, beliau sudah tenang dengan anak menantunya, dengan cucunya, dengan ilmunya. Beliau meraih gelar LC dari Universitas Imam Muhammad Ibn Saud. Dia cukup dengan majlis-majlis maulidnya, cukup. Mengapa dia bersusah payah? Mengapa dia mesti kena fitnah? Dia hanya mengikut darah Sayyidina Al-Husain. Kalau mengikut Sayyidina Al-Hasan lembut, mengikut Sayyidina Al-Hasan lembut sentuhannya. Maka para ahli bait ini mengikut dua aliran, Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Kedua-duanya saya cintai. Habaib yang mengikut Sayyidina Al-Hasan, saya datang, saya cium tangan mereka, saya bersilaturahim, lembut gaya mereka. Tapi mereka semua mengajak untuk mencintai Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada yang seperti Sayyidina Al-Husain, menggelegar suaranya, dia hunuskan pedangnya untuk musuh-musuh Allah. Keduanya adalah sama-sama diridhai Allah. Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah. Yang mencintai Sayyidina Al-Hasan, mencintai Sayyidina Al-Husain, yang mencintai zuriat mereka, keturunan mereka, maka dengan cinta itu bekal kita menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai aku dihadapkan nanti menghadap Allah, tahajudku tak sebanyak Imam Ahmad bin Hanbal, 300 rakaat fil yaumi wal lailah, 300 rakaat sehari semalam. Andai aku dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jihadku tidak sebanyak Sayyidina Khalid ibn Walid. Setiap jengkal kulitnya, setiap tetes darahnya tak lepas daripada tebasan tombak, anak panah dan pedang. Andai aku dihadapkan kepada Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amalku tak sebanyak Abdurrahman ibn Auf. Lalu apa bekalmu hai Abdul Somad? Adakah ceramah-ceramahmu itu bisa kau jadikan bekal menghadap Allah? Tidak.
sebagiannya sudah diambil oleh tatapan mataku melihat berapa subscriber, follower, dan viewer. Abdul Somad mungkin habis amalnya sudah ria. Satu-satunya yang akan kujadikan bekal menghadap Rasulullah hanyalah aku pernah mencintai keturunannya. Aku pernah mencintai zuriatnya. Wahai para pelaku pembuat dosa, wahai para pezina, wahai para peminum khamar yang belum bertaubat, kalau kalian belum sanggup untuk berbuat baik, kalau kalian belum mampu untuk beramal soleh, paling tidak jangan kalian sakiti zuriat Rasulullah. Jangan kalian keluarkan kata-kata, jangan keluarkan kata-kata fitnah. Bagaimana kalian akan menghadap Rasulullah? Bagaimana kalian akan menghadap Rasulullah? Pada saat itu seluruh umat berkumpul menghadap Nabi Adam alaihissalam. Kami tidak sanggup berdiri di padang mahsyar ini, wahai Adam. Menghadaplah kepada Allah. Kata Adam, aku tidak sanggup menghadap Allah, karena dulu Allah berkata, la taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon kuldi ini, tapi aku malah memakannya ya Allah. Mereka datang menghadap Nabi Nuh alaihissalam. Kata Nabi Nuh, aku tak sanggup menghadap Allah karena anakku durhaka. Sa'awi ila jalalin ya'simuni minal ma', aku akan naik ke atas bahtera perahu yang bisa menyelamatkan aku dari air. Aku tak sanggup menghadap Allah, kata Nabi Nuh alaihissalam. Mereka menghadap kepada Nabi Musa, aku tak mampu, kata Nabi Musa. Mereka menghadap kepada Nabi Isa, aku pun malu kepada Allah, karena aku mereka jadikan sembahan di atas muka bumi Allah. Mereka hanya mampu menghadap Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.